Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku akan bahasin soal TWK bela negara yang paling hot untuk CPNS 2019-2020 ini. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, aku harap subscribe dulu ya, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku, dimana aku akan bahas-bahasin soal-soal yang paling terbaru untuk tes CPNS 2019-2020 ini. Jadi rugi banget nanti kalau teman-teman tidak subscribe channel aku. Terus bagi yang udah subscribe channel aku doain semoga tahun ini kalian semua lulus dalam tes CPNS 2019-2020 ini dan bisa menjadi ASN yang bertanggung jawab untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga like dan share sama teman-temannya yang lain biar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video-video ini. Ingat ya teman-teman, kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain berarti kita menciptakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi nggak ada ruginya kalau kita berbuat baik sama orang lain. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Ini tentang bela negara ya teman-teman. Nomor 1, semangat patriotisme pejuang kemerdekaan harus tetap ditimbulkan ke dalam generasi muda dengan cara A. Berziarah ke makam pahlawan, B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera, C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional, D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah, E. Bersukacita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Pembahasannya, semangat patriotisme pejuang harus tetap tumbuh bagi generasi muda, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional sesuai kemampuan atau latar belakang warga negara. Lanjut nomor 2. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI, B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh, C. Musnahnya sumber kekuatan musuh, D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya, hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan utama adalah hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI, sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan. Lanjut nomor 3. Perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dicontohkan dengan perilaku A. Ikut membuat pos ronda, B. Melakukan kebersihan lingkungan setiap hari, C. Ikut serta dalam musyawarah desa, D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling, E. Merencanakan pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling. Pembahasannya, bentuk pelaksanaan kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat nampak pada perilaku pelaksanaan sistem siskamling. Karena kegiatan ini merupakan pengupayaan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan kampung atau desa. Selanjutnya untuk nomor 4, salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah A.
TNI, B. Polri, C. Jaksa, D. Hakim, E. Panitera. Jawabannya adalah B. Polri. Pembahasannya, Polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara. Lanjut nomor 5. Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Pengajaran SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi, C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS, D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk, E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Jawabannya adalah E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Pembahasannya, kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terorganisasi area perbatasan negara yang melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Dan pernyataan yang tidak termasuk dalam kejahatan transnasional adalah kasus korupsi lembaga legislatif. Lanjut nomor 6. Peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi, B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara, C. Rendahnya rasa cinta tanah air, D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan, E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Jawabannya adalah E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Pembahasannya, penyebab utama dalam aksi tawuran pelajar disebabkan oleh memudarnya nilai norma dalam pergaulan. Maksudnya adalah cara bergaul yang baik sesuai nilai dan norma tidak dilaksanakan dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota, B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi, C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut, D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti, E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Jawabannya adalah D. Segera melaporkan ke pihak berwajib yang dengan menunjukkan bukti-bukti. Pembahasannya, tindakan yang harus dilakukan ketika melihat atau mendengar kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Lanjut nomor 8. Negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah A. Menciptakan lagu bela negara, B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri, C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya, D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, E. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Jawabannya adalah B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri. Pembahasannya, upaya bela negara masa kini nampak pada cita-cita generasi muda untuk ikut serta menjadi anggota TNI dan Polri sebagai perwujudan nyata dalam bela negara. Selanjutnya, nomor 9.
Sebuah aturan tertulis yang mendasari pergaulan masyarakat sekaligus mampu menindak pelaku pelanggaran adalah A. Undang-undang, B. Hukum, C. Norma, D. Nilai, E. Prinsip. Jawabannya adalah B. Hukum. Pembahasannya, hukum merupakan aturan tertulis yang berisi norma, ketentuan, dan sanksi untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk dalam sikap-sikap patriotisme adalah A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga, B. Menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan, C. Memberikan harta benda kepada negara, D. Terdepan dalam menentang negara penjajah, E. Mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Jawabannya adalah D. Terdepan dalam menentang negara penjajah. Pembahasannya, sikap patriotisme paling tinggi adalah menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.